Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nasti dengan NIM D1D022048 dari kelas R002 program studi kehutanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dua famili, yaitu famili Anacardiaceae dan famili Sapindaceae. Baiklah, famili yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu Sapindaceae. Sapindaceae sering disebut juga sebagai suku Soapberry, merupakan salah satu jenis tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae yang termasuk dalam ordo atau bangsa Sapindales. Suku ini terdiri dari 1.400 sampai 2.000 spesies yang masuk dalam 140 sampai 150 genus. Spesies-spesies anggota Sapindaceae tersebar di daerah beriklim tropis. Sapindaceae memiliki beberapa karakteristik. Kebanyakan spesies anggota Sapindaceae berupa semak, perdu, atau pohon, kadang-kadang berupa liana dengan alat-alat pembelit. Karakteristik daun Sapindaceae yaitu berdaun tunggal atau majemuk, mengirik tunggal atau berganda. Bentuk daun tersebar, jarang berhadapan dengan atau tanpa daun penumpu. Buah Sapindaceae berupa buah kendaga, buah keras, buah batu, atau buah berbagi sering bersayap. Biji mempunyai salut tanpa endosperm, lembaga terlipat atau terpilih. Contoh spesiesnya yaitu rambutan, matoa, leci, kelengkeng, dan kesambi. Salah satu contoh spesies famili Sapindaceae yang ada di sekitar tempat tinggal saya yaitu matoa. Jadi tanaman matoa atau Plumetia pinnata itu merupakan tanaman khas dari Papua. Tergolong pohon besar dengan tinggi rata-rata 18 meter dengan diameter rata-rata maksimum 100 cm. Matoa juga terdapat di beberapa daerah seperti di Sulawesi, Maluku, dan tentunya di Papua. Adapun morfologi dari matoa, yaitu tergolong pohon besar dengan tinggi rata-rata 18 meter dengan diameter rata-rata maksimum 100 cm. Pohon matoa dapat tumbuh tinggi dan memiliki kayu yang cukup keras. Buahnya berbentuk lonjong. Ketika muda berwarna hijau dan setelah matang berwarna hijau kemerahan. Buah matoa mempunyai kulit lebih relatif tebal dan keras. Bentuk buah matoa bulat lonjong seukuran telur puyuh atau mirip buah pinang dengan panjang 1,5 sampai 5 cm dan berdiameter 1 sampai 3 cm. Pohon yang tingginya mencapai 50 meter. Pada batang bagian bawahnya terdapat akar papan dengan tinggi mencapai 5 meter. Daun berukuran besar dengan tangkai daun panjang berupa daun majemuk. Anak daun bersirip genap sebanyak 4-13 pasang. Helaian daun tebal dan kaku. Ujung meruncing, pangkal tumpul, tepi rat, permukaan atas daun bawah halus, berlekuk pada bagian pertulangan. Buah bulat dan lonjong, panjang 5-6 cm. Buah berwarna hijau, kadang merah atau hitam, tergantung varietas. Bentuk biji bulat berwarna coklat muda, daging buah lembek berwarna putih kekuningan. Matoa memiliki buah yang mengkilap, biji berkeping dua atau dikotil. Buah khas dari Papua ini berbuah sekali setahun. Persebaran matoa di Papua itu kurang lebih 1.200 mdpl. Tumbuh di kondisi tanah kering atau tidak tergenang. Matoa sendiri memiliki berbagai manfaat, yaitu sebagai antioksidan yang bisa menangkal radiasi bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung vitamin C dan vitamin E. Dapat meringankan stres, menjadi nutrisi tambahan untuk kulit, dan dapat meminimalisasi serangan kanker dan jantung koroner. Ada juga manfaat dari batang matoa, yaitu untuk bahan bangunan. Tentu ini diperlukan batang yang besar. Yang kedua yaitu untuk bahan mebel. Yang ketiga yaitu untuk kayu bakar, dan terakhir untuk pengembangan.
Selanjutnya yaitu manfaat daun matoa, itu ada untuk menghancurkan batu ginjal, untuk pupuk daun, untuk menghancurkan batu empedu, untuk menyembuhkan sakit gula, menyembuhkan darah tinggi, menyembuhkan darah rendah, dan membuat lebih awet muda. Jadi selanjutnya yaitu famili Anacardiaceae. Salah satu contoh spesies yang ada di sekitar rumah saya yaitu dari Anacardiaceae yaitu mangga. Mangga dikelompokkan sebagai buah batu atau drupa. Dalam bahasa Inggris, mangga disebut dengan mango. Kata mango berasal dari bahasa Tamil yaitu mangga. Kata inilah yang kemudian diserap ke dalam bahasa-bahasa Eropa di abad ke-15 dan 16. Tanaman mangga termasuk kelompok pohon besar. Tingginya mencapai 35 meter sampai 40 meter. Namun pada kultivar atau varietas tertentu ada pohon mangga yang sengaja dikembangkan agar tumbuh pendek dan berbuah banyak. Pohon mangga adalah tanaman berumur panjang, bahkan beberapa spesiesnya dapat berbuah hingga umur 300 tahun. Akarnya mampu tumbuh ke dalam tanah hingga mencapai kedalaman 6 meter dan akar cabang menyebar ke samping. Selanjutnya yaitu daun mangga. Mangga termasuk tanaman evergreen sehingga daunnya tetap hijau sepanjang tahun. Bentuk daunnya sederhana dengan ukuran panjang 15 cm hingga 35 cm serta lebar 6 cm sampai 16 cm. Ketiga yaitu bunga. Pohon mangga menghasilkan bunga yang tumbuh di cabang-cabang pohonnya. Ukuran bunganya kecil sekitar 5 mm sampai 10 mm. Bunga mangga berwarna putih dan beraroma lembut. Mangga memiliki 5 buah kelopak bunga. Selanjutnya yaitu buah mangga. Pada umumnya buah mangga matang di saat musim panas atau kemarau. Buah mangga butuh waktu sekitar 5 bulan dari masa berbunga hingga tumbuh menjadi buah yang matang. Buah mangga sangat bervariasi dalam hal ukuran, warna, bentuk, tingkat kemanisan, dan kualitas untuk dikonsumsi. Hal tersebut bergantung dari kultivar yang ditanam. Pada umumnya, warna kulit buah mangga adalah hijau, oranye, kuning, dan merah. Di Indonesia, buah mangga yang banyak dijual di pasaran adalah mangga berkulit hijau. Bentuk buah mangga umumnya agak lonjong, menyerupai bentuk ginjal atau kacang. Namun ada juga yang berbentuk bulat, ukurannya bervariasi antara 5 cm sampai 25 cm dengan berat sekitar 140 gram hingga 2 kg per buahnya. Persebaran pohon mangga. Pohon mangga telah dibudidayakan di Asia Selatan sejak ribuan tahun yang lalu, hingga akhirnya tersebar di Asia Tenggara pada abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Sementara di Afrika Timur, budidaya pohon mangga telah dimulai sejak abad ke-10 sebelum Masehi. Baiklah, itulah penjelasan mengenai famili Anacardiaceae dan Sapindaceae dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.